Nah, begitu lahir ke alam dunia, tubuh jasmani sudah sempurna seperti ini, ruh sudah ditiupkan lengkap. Ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, pada saat kita tidur seperti ini, nah, Nur Insan tuh keluar. Makanya tidur suka mimpi, bukan? Oke. Saya akan cerita mimpi hari ini ya, semoga waktunya cukup. Tapi akan saya ceritakan secara saintifik. Nah, Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam diri, tinggal dalam diri. Makanya hati-hati kalau tidur. Makanya begitu bangun dari tidur ya bersyukur, ya Nur Insan balik lagi. Kalau tidak balik lagi ya itu ya kehilangan sukma. Jadi walaupun bernapas, kalau kehilangan Nur Insan ya tidak menjalani kehidupan. Nah, makanya ketika sudah bangun, Nur Insan balik lagi. Nah, ketika mati, nah ini mati. Kalau mati dalam keadaan tidak tahu jalan pulang, Nur Insan ini ditinggalkan dalam tubuh Nurullah dan Nur Muhammadnya keluar. Nah, inilah mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dimanapun berada, insya Allah kami selalu doakan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang mulia selalu dalam keadaan rahayu dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah pesan yang dikirimkan daripada saudara kami yang mulia ya, dari WhatsApp. Kang Sukma mohon petunjuk tentang konten ini ya. Mohon petunjuk tentang video ini. Jadi yang pertama-tama untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, terkait masalah penjelasan yang disampaikan di video tersebut, hendaklah tuan menginformasikan ya, atau mengirim inbox atau pesan ke orang yang mengupload konten tersebut. Ya, jadi istilahnya tabayun langsung. Maksud daripada konten-konten tersebut ya. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanya langsung kepada siapa yang upload konten tersebut. Tapi apabila dia ternyata re-upload, artinya mengupload konten orang lain, maka kami sarankan lebih baik diikuti yang pemilik daripada video tersebut. Ya. Baik. Tentu yang mengetahui apa yang disampaikan dalam konten tersebut adalah pembicaranya langsung. Ya. Maka hendaklah tuan-tuan mungkin bisa menghubungi beliau yang ada di video tersebut untuk bertanya lebih detailnya seperti apa. Namun di sini kami hendak memberikan pendapat ya. Kami hendak memberikan pendapat menurut apa yang kami pahami. Jadi dalam konten tersebut disampaikan ketika Allah Ta'ala meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia, ada 3 ruh yang ditiupkan ya. Artinya include dengan 3-tiganya. Yang pertama disebut dengan Nurullah, yang kedua disebut dengan Nur Muhammad, dan yang ketiga disebut dengan Nur Insan. Jadi Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Insan. Adapun menurut kami, Tuan yang mulia, Nurullah
Nur Insan, Nur Muhammad, ya, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Sebetulnya satu jua, ya. Sebetulnya satu kesatuan, yaitu ruh yang ditiupkan kepada kita. Secara gamblangnya, menurut hemat kami, ya, Nur Insan itu adalah kesadaran kita. Atau bahasa Indonesianya itu adalah jiwa kita. Jadi kesadaran ini, sadar kita berbicara, sadar kita berjalan, sadar kita makan, minum, mendengar, ya. Nah, kesadaran kita ini namanya Nur Insan. Lalu di dalam Nur Insan itu ada diri yang sebenar diri kita, yang sebagai wadah daripada sifat-sifat Allah. Nah, diri yang sebenar diri inilah Nur Muhammad. Ya. Jadi Nur Muhammad ini adalah ruh yang paling halus, diri yang sebenar diri, yang menjadi wadah daripada Nurullah, daripada sifat-sifat Allah. Jadi apa yang diwadahi oleh Nur Muhammad ini? Ya sifat-sifat Allah seperti hidup, mendengar, melihat, berpuasa, berjalan. Ya. Nah, bagaimana caranya Nur Insan ini bisa bersatu, ya? Seperti yang disampaikan dalam video tersebut, ya, bisa sampai kepada Nur Muhammad, bisa sampai kepada Nurullah, supaya menjadi satu kesatuan. Caranya adalah dengan mengikuti syariatnya Muhammad secara jasad, ya. Jadi yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita usahakan. Setelah kita lakukan itu, hilangkan pengakuan. Artinya hilangkan aku yang soleh padahal kita rajin sholat. Hilangkan pengakuan itu. Hilangkan pengakuan aku yang sholat, aku yang zikir, aku yang sedekah. Nah, jadi Nur Insan ini langsung disandarkan ke dalam. Supaya Nur Insan ini menghilangkan pengakuannya. Artinya Nur Insan ini supaya dia mengakui Allah lah atas segala-galanya. Jadi dia akan mengatakan Allah yang menghidupkanku, Allah yang menjalankanku, Allah yang mendengarkanku, Allah yang memperlihatkanku, Allah yang menjumpakanku, Allah yang memisahkanku. Nah, jadi ketika Nur Insan ini meleburkan dirinya atau menghilangkan pengakuan pada dirinya, maka insya Allah ini yang pulang selamat. Tapi dengan catatan mengikuti jalannya Nur Muhammad, mengikuti jalannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara syariat. Nah, ketika dia melakukan itu secara syariat, secara sadar, ya, dia lakukan itu. Dia lakukan sholat sesuai perintah Rasulullah SAW, tapi di dalam jiwanya, di dalam Nur Insannya itu mengaku tidak bisa sholat. Artinya dia disolatkan oleh Allah. Jadi semakin rajin dia sholat, semakin dia merasa tidak bisa sholat. Semakin rajin dia zikir, semakin merasa tidak bisa zikir. Nah, jadi Nur Insan itu adalah kesadaran. Nur Muhammad itu adalah ruh yang inti, ya, atau diri yang sebenar diri. Nurullah itu adalah sifat-sifat Allah. Jadi Nurullah ini diwadahi oleh Nur Muhammad. Ya. Nah, jadi hidup itu sifat Allah Ta'ala. Jadi kita ini tidak hidup. Kita ini dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Jadi hidup itu sifat Allah diwadahi oleh ruh kita. Nah,
wadah daripada sifat Allah yang hidup ini, wadah daripada hidup ini, inilah disebut dengan Nur Muhammad. Ya. Dan lalu wadah daripada Nur Muhammad ini, inilah yang disebut dengan Nur Insan. Nah, Nur Insan ini adalah kesadaran kita. Jadi ketika kita menghilangkan pengakuan, baru kita masuk ke dalam Nurullah, kepada Nur Muhammad. Masuk ke dalam Nur Muhammad, ke dalam Nurullah. Nah, jadi menghilangkan pengakuan saja tidak cukup, karena harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syariatnya jalan, hakikatnya jalan. Nah, jadi Tuan yang mulia, ini daripada menurut pengalaman kami, insya Allah ya. Jadi Nur Insan itu adalah kesadaran kita. Nur Muhammad itu adalah ruh kita sebagai wadah daripada sifat-sifat Allah. Dan Nurullah itu adalah sifat itu sendiri. Okay? Jadi kalau diurutkan itu, ahdah, wahdah, wahidiyah. Ahad, Ahmad, Muhammad, Adam. Nah, jadi insya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, demikian mudah-mudahan ini bisa menjawab ya, apa yang Tuan tanyakan. Namun apabila ingin mengetahui makna yang sebenarnya sesuai dengan konten yang tadi, silakan Tuan langsung bertanya kepada yang memaparkannya atau kepada siapa yang mengupload video tersebut. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf karena itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, maka itu datang daripada Allah Ta'ala, tidak datang dari diri kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.